is Maximus Decimus Meridius, Commander of the armies of the North, General of the Felix Legions, loyal servant to the true Emperor Marcus Aurelius. Mungkin nanti itu apa yang saya bacakan kurang nyaman karena saya juga nggak nyaman, nggak biasa berdiri saya. Soal berdiri saya jadi ingat kebiasaan Mas Iman itu kuat sekali berdiri itu. Berdiri ngobrol saya berdiri itu kuat, saya nggak kuat itu. Apalagi ini sudah linu ini. Jadi mohon dimaklumi sih. Jadi anggap saja ini suara orang dari desa, suara dari Lamongan yang hanya terkenal soto dan pom mungkin. Pecel lele. Oh iya, pecel lele. Jadi ini mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi kayak pejabat aja ya. Rausa. Kasopan. Jadi dari abang-abang lambe. Lah ya. Orasi budaya akhir tahun 2018. Bangsa Indonesia merupakan satu bangsa terbesar di dunia. Dalam dirinya terhimpun bersuku-suku berbangsa-bangsa pun berbagai bahasa yang menghidupi cakrawala penelan kalbunya. Demikian pula adat istiadat serta budayanya beragam melimpah dengan mewarna alam keindahan hayatnya. Namun barangkali kita masih patut bersyukur atas datangnya gelombang penjajahan tempo dulu. Lantaran olehnya kita dipersatukan di bawah arak-arakan awan nasib yang sama. Takdir ketertindasan, perbudakan, pembuangan. Tapi alangkah sayang, meski pintu gerbang kemerdekaan telah terbuka, tidak lantas bisa lepas merdeka dari bekas tuan-tuan kita hingga sekarang. Karena masih suka menggembol perasaan minder terlalu atau kepercayaan diri yang belum tegak berdiri kokoh di bumi pertiwi. Adalah sangat baik sekaligus cantik, berpijak menimba pengetahuan dari berbagai belahan penjuru dunia. Tapi setelah memperolehnya kerap kali lupa nilai-nilai luhur, mutiara kearifan agung yang menderit nafaskan kebangsaan sejak zaman lama. Sebagaimana prasasti-prasasti kuno yang diketemukan kemudian hari di bentangan peradaban Nusantara. Dan walau betapa mulianya Nyayan Sur melambai riang anak-anak bumi putra, masih selalu diragukan kedudukannya dengan berpaling terus menyerukan nada-nada suara asing mereka di telinga. Bukan hanya di situ, sejarah berdirinya kampus-kampus pertama di Indonesia tidak dijadikan modal rujukan demi perbaikan karakter generasi selanjutnya, malah mengambil cara-cara yang dibuat bekas tuan-tuan kita, padahal sudah sampai pada titik menyadari yang dimaui mereka. Namun tetap perasaan inferior menyebutkan diri ke ambang kematian semu, menjadi kembang bayang istilah Jawanya. Akhir tahun ini menjelang 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan menggelar pemilihan presiden beserta wakilnya. Namun apa yang dihidangkan 5 tahun sekali itu kepada rakyat jelata menunjukkan semakin rapuhnya tali goni persaudaraan, persatuan. Golongan-golongan itu, partai, gurem, bola besar, tidak lebih saling unjuk gigi demi memperebutkan kekuasaan, atau hampir semuanya dipastikan fanatik buta terhadap golongannya. Di saat itu, bekas tuan-tuan kita sedang tertawa terbahak-bahak melihat mulut-mulut tersebut begitu lincah menyuarakan himne humanisme, pluralisme, hak asasi manusia, dan seterusnya, hingga jauh melupakan bulir-bulir perorangan mulia
mulia dari nenek moyang lantaran dianggapnya telah usang. Tepos liro, ewo pakewo, tegang rasa, kasih sesama, binika tunggal ika, dan seterusnya. Menjelang huru-hara pesta pilpres, saya tidak menyebut pesta rakyat, apalagi menulisnya dengan huruf tebal. Sebab di hadapan kami, dalam kaum putra-putri Indonesia, peristiwa itu sekedar menyuarakan nafsu sekelompok, kepentingan sempit, pendek, sementara, seolah hukum rimba yang dijalankan. Padahal musibah bencana berkali-kali menegur langkah kita, dan keinsafan menjelma panggung tontonan, sandiwara, bahasa lain pencitraan. Kita seakan tidak mengenal Tuhan lagi, karena sudah menuhankan kekuasaan dan menjelma berhala-berhala di layar televisi. Pada puncaknya kekhilafan ucap dan perilaku ditampakkan para petinggi yang otaknya sudah dicuci oleh bekas tuan-tuan kita. Lalu di atas pengetahuan yang telah terperoleh dari negara bekas tuan-tuan kita atau imperialis, sudah pandai berdialektika, bersiap lidah berbuka dua demi memenangkan pertarungan keserakahan, sambil terus melupakan hati tulus sepenuh embun daun pagi. Barangkali kita telah memasuki zaman pancaroba penuh fitnah, lupa sanak saudara kecuali yang sepaham hasrat rendah, dan sejauh mata memandang bolehlah dipastikan lebih menderita terjajah sekarang. Karena yang tumbuh subur berbentuk pengkhianatan, wabah korupsi merajalela tidak ditumpas dengan hukuman jera, sehingga bertambah membiak mental pecundang beranak pinak. Tidak sampai di situ, kesengsaraan sebab mengkonsumsi gaya-gaya mereka hingga muncullah kata-kata teroris, dan diantara kita sampai di ambang putus asa menjelma kambing hitam sesama. Lalu oleh kesibukan saling sikut terrebut kuasa, luputlah sudah tidak menjadi perhatian atas temuan adiluhung dari anak-anak bumi putra. Mungkin di garis ini nilai-nilai ketimuran mulai memudar, jiwa-jiwa kesatria tergerus menghilang, yang tambah tinggallah dagelan rendah. Sudah banyak kita memakan produk-produk turunan nalar mereka, demokrasi, sosialisme, marxisme, liberalisme, nasionalisme, dan lain sebagainya. Yang sesuai iklim tropis di bentangan cambuk katulistiwa, bolehlah ditiup lembut angin segarnya, dan bayang keindahan pemikiran tersebut sudah disaring sebaik-baiknya oleh para tokoh perjuangan, Bung Hatta dan M. Yamin contohnya. Namun kita seolah tidak ingin menjadi bangsa yang besar lantaran tidak menghargai pengorbanan para pahlawan, ataukah sudah terserang racun kemalasan lantas sekedar mengambil apa yang mudah jadi jangkauan, yakni kekinian yang lepas dari akar pengabdian tulus kepada leluhur. Jangankan menghormati moyang, kasih sayang bagi anak pun sebatas pandang, atau kurangnya perhatian lebih, tepatnya tidak memiliki rasa pengorbanan demi kejayaan akan datang. Semuanya digerus habis demi hawa nafsu sepintas nyawa di badan. Menumpunya hutang yang seakan tidak terbayar sampai 7 turunan merupakan strategi para bekas tuan-tuan kita di dalam menancapkan kuku-kuku pajang penjajahan. Dengan gampangnya tergiur iming-iming kemudahan, gula-gula luaran dalam menjalani hidup di saat memenuhi kebutuhan. Namun nyatanya seolah dikejar-kejar setan, karena sudah terlanjur larut ingin memenuhi desakan kebutuhan jasmani sampai luput menguri-uri rohani. Bagaimana bisa beribadah khusyuk, mencari ilmu, bersikap tawadhu, jika impian sebatas materi sebesar ketakutannya sendiri, sehingga tidak lagi sanggup memaknai indahnya daun-daun berzikir, bunga-bunga menebarkan sholawat, karena batang-batangnya menderita oleh paku-paku yang menancapkan wajah-wajah para calon perusak bangsa. Yang tersisa dalam dirinya hanyalah keluhuan semu, karena paras kelicikan sudah sedemikian rupa pura-pura begitu pintar mengadali sesama. Sejarah juang demi perjuangan untuk memperjuangkan kemerdekaan tempo dulu, di samping taktik strategi yang dikembangkannya, tidak menjadikan perhatian serius senantiasa giat dalam maknai bagi laluan berikutnya, sehingga kelicikan adu domba yang dilancarkan bekas tuan-tuan kita kian merusak kerukunan, memecah belah. Oleh diantara kita dengan bangga menjadi duta-duta wacana mereka, tubuh-tubuh sudah dicap besi panas pendidikan dengan gagahnya mengangkangi hasil-hasil ikhtiar para pejuang sendiri. Misalnya tidak memperkenalkan mengambil rujukan dari tahun-tahun lawas, padahal seyogianya masih patut menyinaui zaman keemasan. Bangunan percandian tegak berdiri
gunungan pesawahan menghampar luas dengan pola pengairan dan menyejukkan. Kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai Merauke sudi berdaulat ke dalam negara tercinta Indonesia demi menekan timbulnya bibit-bibit pemberontakan sehingga tidak terbelah bangsa-bangsa yang telah dipersatukan dalam himpunan besar bangsa Indonesia untuk merdeka sendiri-sendiri. Atau gambaran perpecahan terjadi sebab tidak mampuan mengolah hargai capaian leluhur di samping sisi nafsu serakah terhadap kekuasaan yang dipercayakan kepada para wakil kita yang nyata nalarnya sebatas umur jagung, yakni para petinggi yang selalu disibukkan merebut langgengkan kekuasaan semata. Lebih buruk lagi jika itu semacam arisan. Maka alangkah eloknya kita kembali menyentuhi ujaran salah satu santri Gebang Tinatar Tegalsari, Ponorogo, muridnya Kiai Ageng Hasan Besari, Hos Cokro Aminoto. Setinggi-tinggi ilmu, semurni murid tauhid, sepintar-pintar siasat. Maka semoga dengan kegiatan Andong Bungkuk 3 kali ini dapat tajuk sumelir kesadaran terhadap pentingnya pendidikan, hasanah ilmu pengetahuan seperti angin yang sumelir, laksana air jernih mengalir menyebarkan alam dunia perbukuan ke pelosok-pelosok negeri, menggalangkan terjemahan karya, berdiskusi atas karya-karya sendiri di setiap kesempatan, berenung dalam pojok-pojok kesendirian di kala keluar masuknya nafas-nafas bacaan sebagai kewajiban menyentuhi keilmuan hingga akhir hayat. Ini menjadikan pegangan serius sebagai tongkat estafet demi mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. Karena buku bukan sekedar menyapa, tapi juga sarana berdialog dengan dunia. Di sini janganlah menunjukkan 1-2 jari, tetapi mari kepalkan jemari agar jantung berdegup kencang dengan tujuan besar memukul bekas tuan-tuan kita untuk masa kejayaan mendatang. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Bongkar karya saya.